Oke, jadi saya akan mulai dari klaster lantai 5. Kita akan masuk. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian lantai 5. Kita terdapat dua wing, yaitu wing A dan wing B. Untuk wing A di sebelah kiri terdapat PT, yaitu Cendana Iklan. Dan di sini terbagi jadi beberapa divisi, yaitu Content Production, Engineering, Direksi, Studio Editing, dan juga Marketing yang terkoneksi ke router pertama. Di sini terdapat router 1 CI, yaitu Cendana Iklan, singkatannya adalah CI. Lalu di sini terdapat divisi Data Analytics, IT Infra, dan Sales yang terhubung ke router kedua. Di sini terdapat router 2 CI, seperti itu. Lalu untuk PT kedua yaitu Citrin Obat juga sama, memiliki 5 divisi pertama yaitu Medical Affairs, Direksi, Regulatory, R&D, dan Sales Reps yang terhubung ke dalam router pertama yaitu router pertama CO. Lalu terdapat 3 divisi lainnya yaitu Manufacturing Liaison, Finance, dan juga IT Infra yang terhubung ke router kedua. Uh, ya sama ya, kurang lebih bentuknya sama dengan yang di PT pertama di Cendana Iklan, seperti itu. Kita sama-sama mengimplementasikan dua router utama untuk setiap PT yang terpisah bagian atas dan bagian bawah, seperti itu. Lalu di sini kita menggunakan topologi rata-rata untuk kedua PT ini adalah star, tapi ada beberapa topologi khusus yang digunakan. Yaitu contohnya di sini di divisi direksi kita menggunakan topologi bus yang terkoneksi di sini terlihat dari switch lalu melalui berbagai hub seperti itu. Jadi bentuknya adalah bus. Lalu untuk pada divisi IT infra juga sama menggunakan di sini topologi mesh yang dapat dilihat dari ada 4 switch dan yang saling terhubung dari switch 1 sampai ke switch 4. Seperti itu. Lalu untuk PT Citrin Obat juga sama untuk divisi IT Infra menggunakan topologi mesh dan juga untuk direksi menggunakan topologi bus. Seperti itu. Jadi untuk konsepnya sama. Lalu di sini kita juga memiliki perwakilan, ada CCTV. Di sini kita bisa melihat ada CCTV di setiap PT. Terdapat CCTV. Yang keduanya ini sudah bisa terhubung ya untuk ke PC. Di sini bisa kita uji. Contoh jika kita uji menggunakan sistem simulasi. Mulai dari CCTV, kita akan koneksikan ke ini ya, komputer PC1 Rails. Yang akan dimulai dari CCTV, ya kan, yang akan mengirimkan menuju switch, lalu akan diteruskan ke PC1. Lalu dari PC1 akan melakukan reply, mengirimkan juga ke switch, dan akan dikirimkan ke CCTV kembali. Yang di sini statusnya adalah successful dan sudah berhasil. Begitu pula dengan yang di sini ya, yang pada CCTV di PT Citrin Obat. Jika kita koneksikan, di sini akan mengirimkan pesan menuju switch yang akan diteruskan ke PC36 divisi R&D, lalu akan melakukan reply kembali menuju switch dan akan dikembalikan ke pada CCTV. Seperti itu. Lalu akan melakukan reply kembali dan ya, sampai akhirnya dia akan successful ya. Akan diterima kembali ke CCTV. Seperti itu. Jadi untuk CCTV sudah aman untuk kedua PT. Lalu di sini kita juga ada menggunakan access point ya. Di sini kita dapat dilihat untuk PT Citinobat sudah menggunakan access point, ada 2 titik. Lalu untuk PT Cendana Iklan juga sudah 2 titik menggunakan access point seperti ini. Yang dimana keduanya untuk kedua PT ini menggunakan sistem DHCP untuk access point-nya. Yang dimana kita bisa cek melalui ini ya konfigurasi IP-nya di sini menggunakan sistem DHCP. Yang dimana kita akan uji juga untuk DHCP-nya apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Oke, kita akan cek menggunakan ping kembali. Kita akan ping dari laptop menuju sebagai contoh kita ke content production ya menggunakan PC 18 dari laptop kedua. Di sini akan mengirimkan melalui access point, lalu akan diteruskan ke switch,
lalu akan diteruskan kembali ke router 1, lalu diteruskan ke switch content production, lalu akan diteruskan ke PC ke-18. Seperti ini. Setelah diterima, akan melakukan reply kembali ke switch content production, lalu melalui router 1 kembali, melalui switch wirelessnya, access point, lalu akan menuju kepada access point, lalu akan diteruskan kembali ke laptop 2 divisi, bukan divisi, laptop kedua dari Cendana Iklan, seperti itu. Dan di sini statusnya juga sudah sukses, berarti sudah aktif. Lalu jika kita coba tes untuk PT Citrin Obat juga sama, kita akan coba koneksikan dari di sini smartphone ya. Dari smartphone akan kita koneksikan ke, misalnya dengan contoh kepada ini ya, divisi finance, PC pertama. Di sini akan diteruskan dari smartphone kepada access point, lalu diteruskan kembali ke switch access point, yang akan diteruskan kembali dulu ke router pertamanya. Ya, di sini langsung ya. Lalu akan dikirimkan dulu dari router ke switch access point kembali. Lalu akan dikirimkan reply-nya terlebih dahulu kepada smartphone. Seperti ini. Yap. Dan akhirnya sukses ya. Tadi jika kita lihat di sini akan melalui berbagai reply terlebih dahulu. Contoh, mungkin akan terlihat dari sini ya. Jadi setelah dari access point, setelah beberapa reply, dia akan mengirimkan ke access point, lalu dikirimkan ke switch access point, dan dikirimkan kepada router 1, yang dikirimkan juga ke router kedua, lalu menuju ke switch finance. Setelah itu akan diterima oleh PC1 finance. Seperti ini. Dimana akan melakukan reply kembali secara berulang, seperti ini, menggunakan arah yang sama dan alur yang sama, dan akan kembali ke smartphone. Oke, seperti itu. Di mana statusnya juga sudah sukses. Berarti kedua DHCP ini sudah berfungsi. Ya, seperti itu. Lalu, sekarang kita bisa ngecek untuk bagian server. Di bagian server, di sini kami menggunakan web. Jadi dari PT Cendana Iklan, kita sudah menggunakan webnya. Di sini bisa terlihat untuk kode dari HTML. Seperti itu. Lalu di sini kita juga sudah melakukan konfigurasi DNS. Di sini ada beberapa domain dari website yang akan kita akses, yang bisa kita akses dari berbagai lantai. Contohnya ananda.com terdapat di lantai 1 dan Borealis terdapat di lantai kedua. Lalu terdapat juga untuk domain dari Citrin, yang dimana ini Citrin Obat ya, berarti dari divisi sebelahnya, yaitu dari PT sebelahnya, maaf. Ada di PT sebelahnya yaitu Citrin Obat, seperti itu. Lalu untuk konfigurasi email juga sudah, di sini menggunakan user manager dan juga employee. Seperti itu. Lalu kita akan uji untuk membuka website. Kita menggunakan PC ke-18. Jika kita coba, kita akan mengakses. Ya, jadi kita akan mengetes untuk emailnya, untuk websitenya. Di sini kita akan mencoba untuk mengakses website sendiri terlebih dahulu ya, yaitu cendanaiklan.com. Seperti ini. Saya bukan dalam mode simulasi, maaf. Oke, seperti ini. Di sini sudah terbukti bisa mengakses untuk website sendiri. Lalu bagaimana dengan website PT sebelahnya, yaitu Citrin Obat. Di sini kita bisa akses www.citrin.com, bisa seperti ini. Ya, di sini terbukti juga sudah bisa mengakses untuk website dari PT sebelahnya. Wing yang berbeda dengan DNS yang berbeda, seperti itu. Lalu bagaimana dengan kita harus mengkoneksikan membuka website dari PT di lantai berbeda. Contohnya di sini kita membuka dari ananda.com. Di sini adalah PT yang ada di lantai 1 ya. Di sini juga sudah bisa terbuka, yang dimana berarti sudah terkoneksi. Lalu bagaimana jika kita ingin menggunakan IP? Di sini juga bisa. Dengan contoh menggunakan IP 200.200.200.18 untuk membuka website dari PT Borealis Keuangan. Ini adalah PT yang berada di lantai kedua. Seperti itu. Jadi koneksi antar PT juga sudah terbukti bisa ya
untuk DNS juga sudah bisa. Seperti itu. Jadi kita sudah bisa membuka web dari setiap PT yang berbeda lantai. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan pada PT Citrin Obat? Di sini juga sama. Jika kita cek pada servisnya, di sini ada pada HTTP, sudah terlihat juga untuk indeksnya, untuk HTML-nya. Lalu untuk DNS-nya, di sini juga sudah terlihat, kita sudah mengkonfigurasi setiap domain yang domain-domain website dari semua lantai ya, seperti itu, dari semua PT. Lalu untuk email juga sama, di sini terdapat dua user yaitu manager dan juga employee. Kita akan coba tes untuk membuka webnya, mulai dari website sendiri yaitu www.citrinobat.com. Di sini juga sudah bisa mengakses. Lalu bagaimana dengan PT di sebelahnya yaitu Cendana. Di sini kita bisa buka dengan cendana.com. Juga sudah bisa diakses. Lalu bagaimana dengan yang berbeda lantai? Kita akan coba dengan aster.com. Di sini aster.com adalah PT yang ada di lantai 1. Di sini juga sudah bisa terhubung. Lalu jika menggunakan IP juga sudah bisa. Sama dengan yang tadi. Menuju Borealis Keuangan di lantai 2 menggunakan 200.200.200.18. Jadi koneksi baik menggunakan IP maupun domain untuk setiap lantai sudah terkoneksi dan lantai sendiri juga sudah bisa untuk kedua PT. Seperti itu. Kemudian kita akan coba tes untuk bagian email. Di sini saya sudah menyiapkan dua komputer yang sudah memiliki email, yaitu email employee dan juga di sini terdapat email manager. Kita akan coba mengirimkan dari employee menuju manager. Kita akan compose email, yaitu dari employee menuju manager, dengan handle-nya yaitu cendana.com, dan subjek adalah tes koneksi email, ya seperti ini. Lalu isinya adalah tes berhasil. Kita coba send, di sini terdapat indikator yaitu send sukses. Lalu bagaimana jika kita cek di sini bagian receive, maka sudah terhubung ya. Sudah terlihat di sini terdapat subjek yaitu tes koneksi email dan juga bodinya yaitu tes berhasil yang dikirimkan dari employee@cendana.com. Seperti itu. Jadi untuk koneksi email pada PT Cendana Iklan sudah berfungsi. Lalu bagaimana dengan yang pada PT Citrin Obat? Di sini bisa kita tes. Sudah saya siapkan juga untuk email employee dan juga email manager. Oke. Kita coba kebalikannya ya, dari mengirim dari manager menuju employee. Kita akan compose emailnya menuju employee@citrin.com. Ini. Oke. Dengan subjek sama ya, tes email koneksi tes berhasil. Dalam bodinya tes berhasil. Saat kita coba, di sini ada indikasi send sukses juga. Lalu bagaimana jika kita cek di sini? Saat kita cek di email, kita receive, maka terlihat ya dari manager@citrin.com dengan subjek tes email koneksi dengan isi body suratnya yaitu tes berhasil. Maka dapat kita lihat kalau kedua PT ini dari Citrin Obat dan juga Cendana Iklan untuk emailnya sudah berfungsi dengan baik. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah kita akan mengecek bagaimana koneksi dari antar komputer, baik antar lantai maupun antar divisi seperti ini. Kita akan coba dari koneksikan ping dari PC divisi marketing pada PT Cendana Iklan menuju PT Citrin Obat. Saya dengan contoh kita koneksikan dengan divisi finance ya, seperti ini. Kita akan coba lihat alurnya menggunakan metode simulasi. Di sini dari PC ke-18 marketing akan dikirimkan ke switch marketing, lalu diteruskan kembali ke router 1, lalu menuju router 2, di sini menuju router lantai 5, yaitu router pusat kita, lalu menuju router kedua, lalu diteruskan ke switch finance, lalu menuju komputer ke 1 finance. Lalu akan mengirimkan reply kembali dengan alur yang sama dan arah yang sama secara kebalikan.
Di sini tadi dari switch, lalu menuju router kedua, lalu menuju pusatnya router lantai 5, lalu router lantai 2 divisi PTCI, lalu router 1 dari PTCI, lalu menuju switch dari marketing dan menuju ke PC ke-18 marketing. Dengan indikasi di sini statusnya adalah sukses ya. Berarti untuk koneksi dari PT Citrin Obat dan Sendana Iklan sudah bisa ya, sudah terkoneksi dengan baik, seperti itu. Lalu sekarang bagaimana jika kita ingin koneksikan ke lantai yang berbeda? Seperti ini, kita bisa tes. Misalnya kita akan menuju ke lantai 2 ya, lantai 2 dulu. Contoh, kita akan mengambil dari PC ketiga engineering menuju, sebagai contoh kita ambil ini ya, PC ke 125 divisi ED. Kita akan lihat alurnya dari PC ketiga engineering ya. Kita cek event list dulu. Di sini akan dikirimkan ke switch, lalu dari switch akan menyebarkan dan dikirimkan ke switch ke 1 engineering, lalu menuju router 1 CI, menuju router 2 CI, lalu menuju router ke tengah yaitu router lantai 5, lalu dikirimkan menuju router di lantai kedua. Ya, router lantai kedua, lalu akan dikirimkan menuju ke router atas dari BK, lalu menuju switch dari BK, lalu menuju switch dari ini BK3 ya, tadi BK2, lalu menuju switch BK3, lalu menuju switch BK4, yang dimana dari switch BK4 akan menuju PC ke 125 divisi ED. Seperti itu. Lalu akan dikirimkan reply kembali menuju switch yang sama, switch BK4, lalu switch BK3, lalu switch BK2, lalu router BK atas, lalu ke router lantai 2, yang dimana akan dikirimkan kembali juga ke router lantai 5. Ini dari router lantai 5 akan kembali ke router 2 CI, lalu router 1 CI, lalu menuju switch dari switch 1 engineering, lalu switch 2 engineering, dan akan kembali menuju PC ketiga dari engineering, yang dimana di sini dengan status sukses. Seperti itu. Berarti dapat kita lihat koneksi dari lantai 5 ke lantai 1 juga sudah berhasil. Seperti itu. Lalu di sini bisa kita cek juga untuk alurnya kurang lebih sama. Jika kita coba dari lantai 5 menuju lantai 1, di sini kita cek dari PC yang sama ya. Misalnya PC ketiga engineering menuju, misalnya dengan contoh kita ambil dari ini ya, ANSA65, di komputer ANSA ke-65. Seperti itu, yaitu Aster Niaga divisi SA ke-65. Oke, kita akan lihat alurnya kembali. Kita mengirimkan dari PC yang sama ya tadi ya, engineering. Seperti itu, kita akan buka event listnya. Kita lihat di sini masih sama, dikirimkan melalui switch, lalu kembali dikirimkan ke router 1, lalu ke router kedua, lalu menuju router tengah, lantai 5, lalu akan dikirimkan menuju router lantai 2, seperti ini. Lalu dari router lantai 2 akan diteruskan langsung ke router lantai 1. Router tengah lantai 1, itu yang ini. Lalu akan menuju ke router A11. Dari router A11 akan dikirimkan menuju switch ya, ini menuju switch 1, lalu dikirimkan kembali langsung ke PC atau komputer dari dari switch ke switch terlebih dahulu ya, ke switch terlebih dahulu, lalu menuju komputer ke 65 yang ini ya, komputer 65 dari divisi SA. Lalu setelah itu akan mengirimkan reply kembali menuju switch kedua, lalu ke switch ke 1, lalu menuju router A11 dan kembali ke router tengah,
router lantai 1 tengah, lalu akan dikirimkan kembali ke router lantai kedua, lalu akan dikirimkan kembali ke router lantai 5. Ini router lantai 5, lalu akan kembali ke router 2 CI, lalu ke router 1 CI, dan ke switch 1 engineering, switch 2 engineering, dan PC ketiga engineering dengan status successful. Dan di sini kita dapat melihat dari PT Cendana Iklan sudah terlihat untuk setiap divisi dari lantai 1 ke lantai 2 sudah bisa terkoneksi ke lantai 5 seperti itu. Lalu bagaimana jika pada PT Citren Obat di sini akan melakukan hal yang sama. Kita bisa cek mungkin karena alurnya akan sama juga. Di sini saya akan langsung menggunakan ping biasa ya, secara real time saja, tidak perlu menggunakan simulasi. Sini jika kita cek, ini kita akan cek terlebih dahulu, misalnya dengan contoh pada, kita akan lihat terlebih dahulu ya. Kita akan coba uji dari, misalnya dengan contoh dari, ini ya, dari manufacturing liaison. Di sini PC manufacturing liaison, PC pertamanya, saya akan melakukan ping menuju ke lantai kedua. Misalnya tadi PC yang sama ya, misalnya PC ke 175. Di sini dapat terlihat kalau statusnya adalah successful, yang dimana alurnya akan sama kurang lebih dengan yang tadi. Lalu jika kita tes di lantai kelima, misalnya menggunakan PC yang sama ya, tadi adalah liaison ya. Jadi dengan kita cek dari sini, kita akan lakukan ping kembali dari PC ke 1 ML, divisi ML menuju lantai 1. Itu misalnya tadi menggunakan ini ya, ANSA65. Juga statusnya adalah successful. Seperti itu. Ini pun simulasinya akan sama, kurang lebih. Sini jika kita lihat di sini ya. Seperti ini dikirimkan melalui switch, lalu menuju router, lalu menuju router lantai 5, dikirimkan kembali ke router lantai 2. Bentar. Lalu menuju dari router lantai 2 menuju router lantai, ini menuju SA ya. Ya, di sini mengirimkan ke router lantai 1. Seperti ini. Lalu jika kita lanjutkan kembali, router lantai 1 mengirimkan ke router A11, lalu menuju switch BK, switch 1 AN, lalu menuju switch 2-nya, lalu menuju PC yang dihubungkan yaitu SA65, lalu menuju switch 2 kembali, lalu switch 1, lalu kembali ke router A11, menuju router router lantai 1, lalu dikirimkan kembali ke router lantai 2, lalu dari router lantai 2 akan menuju ke router lantai 5 kembali, lalu dari router lantai 5 menuju ke router kedua, lalu menuju ke switch dari ML, lalu akan masuk ke komputer dari divisi ML ya, PC pertamanya dengan status successful. Dan jika ini kita cek juga misalnya dari ini menuju lantai 2 ya, sama alurnya dari switch ke router, lalu ke router lagi, dan akan dikirimkan ke lantai kedua. Lalu dari lantai kedua akan dikirimkan ke router atas BK, lalu ke switch 2 BK, lalu ke switch 3 BK, switch 4 BK, lalu menuju ke PC 125 dari divisi ED. Lalu akan mengirimkan reply kembali dengan alur yang sama, hanya berkebalikan. Seperti ini, lalu menuju router lantai 2 lagi, lalu dikirimkan menuju router lantai 5, lalu dikirimkan kembali ke router kedua, lalu menuju switch ML, dan kembali ke komputer
pertama PC1 dari divisi ML dengan status sukses. Seperti itu. Jadi, berdasarkan detail dari ping yang sudah kita lakukan, lalu tadi email, website, itu dapat dikatakan bahwa seluruhnya, bahkan hingga DHCP secara wireless sudah bisa terkoneksi dengan baik dari lantai 5 ke lantai 2 maupun lantai 1. Secara DNS website juga sudah sama. Seperti itu. Jadi untuk konfigurasinya seperti itu sudah berhasil. Sekian.